Makin hari makin kuat kalau firman itu bekerja. Maka itu saya ingin titip ini untuk hamba Tuhan di Kendari. Belajar untuk tegas dan berani. Pikirkan itu baik. Ini hebatnya buku yang satu ini, saudara. Apa saja ditemukan jawabannya di sini. Apa saja. Maka itu kalau ada apa saja, jangan cari buku lain. Kembali ke buku yang satu. Pasti ketemu jawabannya. Nah, jadi ini bicara soal keluarga. Karena ada anak-anak di situ. Nah, terus. Ayat yang ke-18. Ini satu pasal ini masih sama bicaranya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Nah, kan sambung dengan Matius 16 tadi. Karena ini topiknya soal keluarga, dan kemarin saya uraikan ayat 19 dan 20-nya masih ingat. Ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dengar, tidak boleh ada dua orang yang sepakat kecuali suami istri di dunia ini. Kalau ada dua orang sepakat bukan suami istri, itu perzinahan. Kata sepakat itu namanya covenant. Covenant dalam bahasa perjanjian lama itu hubungan suami istri. Luar biasa. Dan tidak ada dua orang lebih bisa sepakat di dunia kecuali suami istri. Lalu ayat 20, di mana ada dua atau orang ketiga, itulah anak-anak orang ketiga. Berkumpul dalam namaku, aku hadir. Inilah keluarga. Lalu kembali ke ayat 18. Ternyata dalam keluarga itulah otoritas surga itu turun. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga dan sebaliknya. Jadi keluarga itu wakil Tuhan. Pemerintahan Tuhan di dunia itu dititipkan pada keluarga. Keluarga-keluarga membentuk kumpulan, itu baru jadi gereja. Maka itu gereja saja tanpa keluarga yang utuh dan lengkap, nggak ada otoritas. Itu cuma ada kebaktian saja dan ada acara saja. Tidak punya kuasa sama sekali. Nah, kalau bicara pemerintahan, maka bicara siapa yang bertanggung jawab. Harus ada. Saya lanjutkan dulu Matius 18 ini. Nah, ayat 21 sampai 35 ayat terkenal. Pengampunan. Masih ingat semua perumpamaan pengampunan itu? Nah, coba saya akan ungkapkan begini. Saya minta suami istri yang masih baru seperti anak saya Musri nggak bisa ngomong ini karena kamu baru 3 hari jadi pengantin. Jadi saya ini datang ke Kendari supaya saudara tahu gara-gara anak saya Musri. Dengarkan. Apakah saudara setuju kalau saya katakan kalimat ini? Ternyata setelah kita menikah, kita itu lebih gampang ngampuni orang lain daripada ngampuni istri atau suami sendiri. Coba jawab ya atau tidak? Iya ya Bu. Iya. Ini yang saya temukan di hukum terakhir, perikop terakhir Matius 18. Ternyata kalau kita sudah menikah, saudara, aduh ini orang susah sekali mau ngampuni istri atau suami sendiri itu. Istri saya pernah tanya, iya ya. Lalu kami tertawa sama-sama. Kenapa lebih gampang ngampuni orang lain daripada orang yang satu tempat tidur ini tadi? Maka itu Efesus 4 kemarin kita pelajari, jangan ada dosa lewat kemarahan. Aneh Tuhan berkata. Ternyata itu suami istri. Jadi perikop terakhir Matius 18 tetap bicara suami istri juga. Amin kan ini. Bahwa kita harus mengampuni, tidak bisa tidak. Dan jangan lebih dari sehari. Nanti setan nginep di rumah kita. Ingat firman kemarin itu, jaga diri kita baik-baik. Maka jelas sekarang saudara ini untuk keluarga. Di rumah tangga ada hierarki. Surga karena ada pemerintah. Ini sungguh luar biasa. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu minoritas. Saya mau ganti kata ini. Kawanan kecil itu minoritas. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu apanya saudara? Kerajaannya. Ini mengagumkan sekali. Jangan ditafsirkan, terimalah apa adanya. Bahwa Bapa kita nggak segan-segan, dia sangat berkenan memberikan kerajaannya kepada kita. Hebat sekali. Lukas 22 ayat yang ke-29. Lukas 22 29. Dan aku Yesus menentukan apa saudara? Hak-hak apanya? Kerajaan bagi siapa? Bagi kita.
sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Nggak main-main ini, saudara. Wih, luar biasa. Jadi sorga itu memberikan otoritasnya kepada kita. Coba bayangkan kalau hak-hak kerajaan yang Bapak berikan itu sama seperti yang Bapak beri pada Yesus. Artinya apa? Berarti kekuasaan keluarga sama nggak dengan kekuasaan Yesus pegang? Sama. Ini yang saya terharu. Maka itu mengapa setan mati-matian menghancurkan hierarki atau struktur pemerintahan rumah tangga. Sebab setan tahu apabila rumah tangga betul struktur pemerintahnya, mereka nggak punya ruang gerak lagi. Sebab wakil surga otoritasnya luar biasa di bumi. Mengerti sekarang saudara? Saya kagum. Saya mau tanya begini kepada saudara. Kalau saudara punya motor satu-satunya Honda bebek tahun 70, misalnya kalau masih ada barang itu, bisa bayangkan Honda bebek 70? Ya, bayangkan, oke, cepat bayangkan dulu. Nah, saudara punya tetangga, sudah bertahun-tahun bertetangga, tapi dia dulu bekas maling dulu. Nah, satu hari saudara ke Makassar misalnya, tiba-tiba bingung titipan siapa motor ini? Ayo saya tanya, berani nggak nitipkan bekas maling walaupun motor tahun 70? Cepat jawab. Mikir nggak? Jawab ini, saya tanya, diam saja. Mikir bukan? Aduh, jangan-jangan maling lagi dia nanti. Nah, ini yang saya kagum. Papa di surga berani-beraninya memberikan hak kerajaan kepada kita sebesar itu. Padahal kita ini mantan maling semua. Kalau nggak jadi maling sampai hari ini masih lumayan. Kenapa? Jangan tersinggung. Saya mau berikan hukum ini. Bukan KUHP, tapi KUHS. Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Dengar. Orang masuk penjara biasanya karena 3 hal. Mencuri, membunuh, perkosaan. Ini paling banyak. Betul? Nah, sekarang KUHP saya nggak hafal, KUHS saya. Saya mulai dari perzinahan dulu. KUHS-nya di Matius pasal 5. Hukumnya berbunyi, apabila kita memandang lawan jenis kita lalu terangsang. Teruskan. Kita bagaimana? Berzina di dalam pikiran dan hati kita. Saya pernah berdoa begitu, lebih baik saya buta Tuhan supaya aman. Ayo jujur. Kalau begitu berapa banyak pezina belum ketangkap ini? Ayo, lu jawab. Hei, jawab ya atau tidak? Kalau kita pakai KUHS nggak ada yang luput ini semua. Yang kita punya mata. Betul, celaka sekali kita. Yang kedua, pembunuhan. KUHS di 1 Yohanes pasal 3, semua kita tahu. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah apa? Seorang pembunuh manusia. Ayo. Berapa banyak pembunuh masih khotbah? Berapa banyak pembunuh masih jadi pendoa? Ayo. Saudara membantah, saya tidak benci, tapi ngotot. Tapi saya nggak mau ketemu. Nah, benci juga sama. Ngapain nggak benci tapi nggak mau ketemu? Saudara, mari kita sadar. Maka itu jangan sombong dalam hidup ini. Bajingan aja sombong. Maaf ya, jujur sekarang ngerti? Ayo jujur. Yang ketiga, KUHS soal pencurian. Ngeri. Kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, kita pulangan mengatakan merampok kamu. Saudara, itulah KUHS. Maka itu saya kagum pada 2 ayat ini. Kenapa kepada mantan bajingan ini dia berani mempercayakan hak-hak yang luar biasa? Betul? Dan begitu bodohnya kita diberikan kekuasaan sebesar itu, kita nggak pernah gunakan. Betul nggak? Bodoh sekali kita ini. Dan itu ada pada keluarga. 1 Korintus 11 ayat 3. Hebat, sudah nggak bunyi Alkitabnya. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. 1, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah siapa? Kristus. Kepala yang kedua dari perempuan ialah siapa? Laki-laki. Kepala yang ketiga dari Kristus ialah siapa? Tuhan sendiri. Nah, lihat 3 kepala. Jadi ada Papa di surga, ada Kristus, ada laki-laki. Maaf, saya akan uraikan dulu. Jangan bertanya, perempuannya di mana? Awas kamu tanya begitu. Saudara, ini enggak bicara masalah posisi, ini bicara masalah fungsi. Hierarkinya seperti ini. Jadi kepala pertama itu Papa di surga.